Mas Ari, Yang kepanasan agak mundur sedikit. Ada mundur, ada mundur. Mundur lagi Bapak kepanasan. Ya, Bapak. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir lagi di persidangan. Iya, hadir. Kan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang saudara sampaikan. masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Pak, kalau terkait Ahmad Ali kemarin mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah akan segera mengenakan jaket PSI dan akan segera diperkenalkan sebagai Dewan Pembinasi. Seperti apa Pak? Di PSI itu kan ada mekanisme partai yang harus dilalui, tidak hanya penjaketan aja langsung. Yang paling penting undangan yang saya terima dari masyarakat, dari PSI nanti akan saya hadiri semuanya. Artinya untuk menghadiri undangan PSI itu sebagai apa Pak? Apa? Pak Jokowi. Sudah sebagai pembina. Apakah sebagai Dewan Pembina? Ya, sebagai apa? Sebagai motivator. Siap. Nanti kalau untuk langkah strategis untuk kemenangan PSI seperti apa Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di Kongres di Rakernas, saya akan bekerja mati-matian untuk PSI. Siap. Siap, coba. Oke, Pak Refli, ini kalau dari sejak penangkapan pagi hari ini tadi ini, apakah sudah ada pihak penjelasan dari pihak kepolisian terkait dasar hukum penangkapan ini? Ya, penjelasannya itu tentu penjelasan yang sifatnya informal. Karena saya sudah bertemu baik Dr. Tifa maupun Mas Roy, ya, masih di dalam di ruangan, dan Dr. Tifa sekarang masih menjalani ujian seminar hasil untuk disertasinya. Coba bayangkan, pagi sudah siap-siap mau pergi untuk ujian, tiba-tiba ditangkap. Ya, untungnya di sini disediakan fasilitas ujian. Tapi kalau mentalnya tidak kuat, bayangkan orang bisa down kan, ditangkap dan kemudian menjalani ujian seminar hasil, dan ini disertasi doktor, disertasi kedokteran, bukan disertasi yang katakanlah ilmu sosial, kan agak beda. Saya juga dokter tapi di bidang ilmu sosial. Tapi ini kan disertasi yang sangat teknikal sifatnya, yang membutuhkan infrastruktur ketika harus mempresentasikannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi sama sekali tidak ada pemberitahuan, sama sekali tidak ada tanda-tanda dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka menjemput baik ke rumah Mas Roy maupun Dr. Tifa begitu. Baik, Pak Refli, ini terkait tadi Anda bilang sedang akan melakukan sidang di sana perurusan pribadi dari Rosuryo. Kalau Anda lihat kondisi Rosuryo dengan Dr. Tifa saat dibawa oleh Polda Metro Jaya seperti apa sejauh ini? Ya, agak berbeda. Dr. Tifa ketika dibawa, dia dalam keadaan yang siap untuk pergi menjalani ujian, sehingga dalam kondisi yang siap sudah mau pergi. Jadi ketika mau pergi, yang saya tahu bahwa tiba-tiba kemudian datang penyidik ya, dan kemudian mau menangkap. Kalau Roy Suryo malah kondisinya agak lebih tidak beruntung, karena dia belum sempat apa-apa, untungnya masih sholat subuh gitu, kemudian belum berpakaian secara layak, dan bahkan tadi dikatakan diancam untuk diborgol kalau seandainya tidak kooperatif dan lain sebagainya, padahal yang dilakukan hanyalah ingin berbaju secara layak, ya, mandi pun belum kalau tidak salah tadi, kemudian bersepatu tidak bersendal. Jadi kondisinya sekarang ya Mas Roy ya seperti biasa bersepatu, kemudian celana bahan, kemudian baju kemeja tangan pendek dan tidak pakai jaket, dan kelihatannya juga tidak pakai baju dalaman begitu. Dr. Tifa dalam kondisi yang baik karena dia siap untuk ujian seminar hasil begitu. Oke, kalau dua-duanya saya sudah bertemu, cuma sempat ngobrol sama Mas Roy, tetapi Dr. Tifa tidak bisa diganggu karena sedang ujian
melalui Zoom di kantor di Kamnek. Artinya sejak penangkapan tadi pagi belum ada komunikasi langsung dengan Pak Refli bersama dua klien Anda, Pak Refli? Sudah kan tadi, saya kan sudah masuk ke ruangan, sudah menemui Mas Roy dan sudah berbincang dengan Mas Roy. Informasi yang saya sampaikan itu sebagian berasal dari Mas Roy. Kemudian kalau Dr. Tifa itu tidak bisa diganggu, tetapi saya sudah menemuinya dalam pengertian secara fisik, saya sudah melihat, dia juga melihat saya, tetapi dia sama sekali tidak bisa diganggu karena sedang ujian Zoom, sedang ujian seminar hasil. Baik, kalau sebelum penangkapan tadi pagi dan kemarin, atau mungkin ada pembicaraan dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, ada tanda-tanda penangkapan ini atau tidak, Pak Refli? Enggak, sama sekali tidak ada. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah kira-kira pukul 12:30 dini hari tadi, karena kita ada acara di Bandung bersama-sama. Jadi kebetulan kita satu mobil dan kemudian baru berpisah pukul 12:30 dini hari. Ya pukul 1 mungkin ya, antara 12:30 pukul 1 dini hari di daerah Kuningan. Saya duluan pulang ya, pulang ke rumah dan kemudian Mas Roy setelah itu. Jadi sama sekali kita tidak bicara tanda-tanda, bahkan kita meyakini bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti karena sudah melampaui waktu yang banyak, sudah melanggar hukum acara baik KUHP lama maupun KUHP baru. Tapi ketika ada penangkapan dan penahanan seperti ini, rupanya walaupun sudah terlanggar semua aturan-aturan hukum yang ada, kelihatannya ada pemaksaan agar kasus ini dilanjutkan begitu. Oke, pagi ini Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan di sana. Ini di dalam penahanan ini apakah ada pemeriksaan lanjutan di sana, Pak Refli? Atau hanya penahanan saja? Belum tahu saya. Yang jelas masih di ruangan Kamnek ya, ruangan pemeriksaan selama ini. Dr. Tifa masih ujian dan Mas Roy menunggu duduk begitu saja. Dan saya tadi juga sempat menemani, tetapi saya keluar karena saya membutuhkan komunikasi ke pihak lain. Kalau di dalam kan kita tidak bisa komunikasi. Oke, kalau terkait status hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, ini juga kasus sudah berlarut-larut lamanya. Saat ini posisi hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa seperti apa, Pak Refli? Ya, itu yang kami katakan ya, bahwa pertama kasus ini sejak dilaporkan oleh Jokowi pada tanggal 30 April 2025 itu sudah melebihi waktu 400 hari lebih. Sudah lebih dari 1 tahun. Dan ini tidak wajar untuk kasus yang sebenarnya tidak berat-berat amat. Ini kan bicara mengenai pencemaran nama baik, fitnah yang dikaitkan dengan dugaan ijazah palsu. Dan itu kan bukan sesuatu yang berat untuk diungkapkan sesungguhnya kalau ada transparansi, ada menegakkan prinsip good governance, clean government kan begitu. Nah, tetapi kami juga menyoroti dari sisi pelimpahan berkas, mulai dari pelimpahan pertama tanggal 13 Januari sampai kemudian hari ini, itu sudah berlangsung lebih dari 100 hari, padahal menurut KUHP baik yang lama maupun yang baru, ya paling banyak kalau KUHP baru 70 harian saja. Dan itu pun pelimpahannya diatur juga, tidak bisa sembarangan begitu. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada transparansi dalam proses ini dan sudah melanggar hukum acara yang banyak sekali. Bahkan kita menengarai baik secara material maupun secara formil dan material, itu pelanggaran-pelanggaran hukum itu sudah banyak dilakukan oleh penyidik. Karena itu kami menganggap bahwa kasus ini tidak lagi layak untuk ditindaklanjuti begitu. Apalagi ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan. Oke, Pak Refli, lalu selanjutnya ini sedang dalam penahanan Roy Suryo, baik Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Lalu langkah hukum selanjutnya akan dilakukan tim kuasa hukum seperti apa nanti? Ya, kami berharap bahwa penahanan ini segera ditangguhkan, tentu ya dengan upaya-upaya hukum yang layak dan diperbolehkan tentunya, ya termasuk misalnya meminta jaminan dari tokoh-tokoh ya agar penahanan ini tidak dilakukan, toh mereka kooperatif. Selain itu juga, ini kan juga berkaitan dengan preparation, persiapan. Jangan lupa, Dr. Tifa dan Mas Roy ini punya katakanlah kewajiban untuk menjelaskan argumentasi mereka mengenai soal ijazah tersebut. Dan harus diberikan kesempatan yang layak agar kemudian dia mampu mempersiapkan. Karena semuanya tidak bisa akan diserahkan kepada pengacara. Ini soal ekspertis juga. Semuanya kita tentu membantu, ya, mengambil peran banyak.
Tetapi tentu baik Dr. Tifa maupun Mas Roy itu harus juga diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya kalau memang terjadi sidang. Dan kalau dalam proses penahanan, rasanya ya kesempatan itu kan menjadi berkurang secara signifikan karena orang dalam tahanan tentu tidak bisa mempersiapkan diri secara lebih baik, terutama pasokan informasi, preparation dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kasus soal pencemaran nama baik, soal dokumen yang dianggap palsu, dan sehingga membutuhkan sebuah pembuktian yang adequate, yang memadai dari kedua belah pihak. Silakan jaksa penuntut umum nanti membuktikan, dan pasokannya sudah dari penyidik. Tapi tentu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa sebagai seorang expert ya, seorang ilmuwan, seorang peneliti juga harus diberikan kesempatan yang layak selain didampingi oleh para penguasa, oleh penasihat hukumnya. Baik Pak Refli, terima kasih Pak Refli. Kami masih menanti update terbaru langkah selanjutnya dari penahanan ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Doakan yang terbaik bagi penegakan hukum bangsa ini dan tidak ada kesewenang-wenangan atau semena-mena seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Refli. Selamat pagi.